Pernah nggak sih ngerasain seneng banget pas lagi di puncak roller coaster? Nah, kira-kira gitu deh yang dirasain para peritel pas musim lebaran tiba. Euforia! Tapi, apa yang terjadi setelah puncak itu? Yuk kita bedah bareng-bareng nih, misteri di balik roller coaster retail ini. Kenapa ya setelah pestanya selesai, yang datang malah rasa cemas? Oke, pertama-tama, lihat angka ini deh. Plus 30%. Wow, ini bukan angka main-main loh. Ini tuh kayak gelombang tsunami belanja yang bisa jadi penentu hidup matinya sebuah bisnis retail selama setahun ke depan. Tapi, di balik semua kesenangan itu, dengerin deh apa kata Ketua Asosiasi Peritel Indonesia. Dia bilang, periode setelah lebaran itu adalah momok menakutkan. Kata yang kuat banget kan? Ini seolah-olah ngasih tahu kita, puncak tertinggi roller coaster ini letaknya persis di samping turunan yang paling curam. Oke, kita mulai dari bagian yang seru dulu ya, puncak penjualan musiman. Ini nih, bagian pendakiannya yang bikin deg-degan. Momen di mana semua orang, dari pemilik toko sampai investor, cuma fokus ke satu hal, angka penjualan. Buat para pebisnis, ini benar-benar waktu paling kritis. Ibaratnya, ini finalnya mereka. Kalau mereka bisa manfaatin lonjakan permintaan ini, wah, keuntungan setahun bisa aman. Tapi kalau gagal, bisa jadi bencana. Kebayangkan tekanannya segimana? Dan setelah pesta usai, datanglah kenyataan yang pahit. Ini dia bagian turunannya yang super tajam. Anjlok pasca liburan. Tiba-tiba konsumen berhenti belanja, sepi. Dan para peritel ini seakan-akan lagi menatap jurang yang kosong. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa sih periode setelah penjualan gede-gedean itu malah jadi menakutkan? Kenapa kemenangan ini rasanya gampang banget hilang? Ternyata, jawabannya itu nggak bakal kita temuin di etalase toko. Jawabannya tersembunyi jauh di dalam sistem rantai pasokan yang rumit. Fenomena ini sebenarnya punya nama loh, namanya bullwhip effect, atau kalau di Indonesiain, efek cambuk. Nah, inilah nama hantu yang selama ini menghantui para peritel. Gampangnya gini deh, coba bayangin sebuah cambuk. Gerakan kecil aja di pergelangan tangan kita bisa bikin gelombang yang gede banget di ujung cambuknya kan? Nah, persis kayak gitu yang terjadi di rantai pasokan. Perubahan permintaan yang kecil banget dari kita sebagai konsumen bisa jadi badai besar buat pabrik atau produsen. Nah, ini visualisasinya, biar lebih kebayang. Coba perhatiin deh, gimana riak kecil bisa jadi gelombang pasang. Lihat garis yang paling bawah, yang relatif datar itu permintaan dari kita, para konsumen. Stabil kan? Sekarang coba lihat, garis yang paling atas, yang naik turunnya gila-gilaan. Itu pesanan dari distributor ke pabrik, benar-benar kacau dan liar banget. Ini ada grafik lain yang nunjukin hal yang sama dari sudut pandang berbeda. Lihat lagi deh, permintaan pasar di garis bawah itu relatif tenang kan? Bandingin sama pesanan ke pemasok di garis atas, yang benar-benar nggak bisa ditebak. Ini nih, contoh sempurna gimana informasi bisa jadi terdistorsi parah di sepanjang rantai pasokan. Terus apa sih biang kerok dari semua kekacauan ini? Ternyata ada 4 penyebab utamanya. Pertama, ramalan permintaan yang seringnya meleset. Kedua, kebiasaan pesan barang dalam jumlah besar sekaligus biar dapat diskon. Ketiga, harga yang naik turun gara-gara promo. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kurangnya komunikasi yang bikin semua pihak seolah-olah kerja sendiri-sendiri dalam gelap. Oke, sekarang kita bahas soal akibatnya. Emangnya kenapa kalau salah perhitungan? Apa sih konsekuensi nyatanya? Bukan cuma buat bisnis, tapi juga buat kita sebagai pembeli. Nah, ini dia akibatnya. Bayangin aja ada 2 mimpi buruk yang terjadi barengan. Di satu sisi, rak toko kosong pas kita mau beli barang, jadinya penjualan hilang. Di sisi lain, gudang mereka malah penuh sesak sama barang yang nggak laku. Dua-duanya ini jelas buang-buang uang, bikin hubungan sama pemasok jadi jelek, dan yang paling parah, bikin kita sebagai pelanggan jadi kecewa dan malas balik lagi. Tapi tenang, ada kabar baiknya kok. Para pebisnis ini nggak tinggal diam aja. Mereka terus cari cara buat ngelawan kekacauan ini, buat menjinakkan gelombang ini, supaya perjalanan roller coasternya nggak selamanya liar dan jadi lebih aman. Jadi, gimana caranya mereka menjinakkan si bullwhip ini? Jawabannya ada di pergeseran cara kerja yang besar-besaran. Coba lihat perbedaannya. Cara lama itu isinya cuma tebak-tebakan dan reaktif. Sedangkan cara baru, semuanya pakai data, pakai AI buat perencanaan yang proaktif. Dan yang paling penting, kolaborasi total. Gak ada lagi yang kerja sendirian. Intinya, solusinya itu ada di 2 hal ini. Teknologi yang lebih pintar dan kolaborasi yang lebih pintar. Jadi, ini bukan cuma soal punya software paling canggih ya, tapi juga soal ngebangun kepercayaan dan keterbukaan sama semua mitra, biar semuanya bisa kerja bareng kayak satu tim yang solid.
Nah, salah satu strategi kunci buat kolaborasi ini namanya CPFR. Agak ribet yang namanya. Gampangnya ini adalah sistem di mana toko retail dan pabriknya udah nggak main rahasia-rahasiaan lagi. Mereka saling berbagi semua data penting, mulai dari rencana penjualan sampai stok di gudang secara terus-menerus. Biar semua pihak punya pemahaman yang sama. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Perusahaan raksasa kayak Ambev dan Walmart udah ngebuktiin kalau cara ini berhasil. Ambev misalnya pakai teknologi canggih buat bikin inventaris mereka jadi optimal. Kalau Walmart, mereka itu pelopor sistem CPFR tadi, biar bisa kerja lebih dekat sama pemasoknya. Hasilnya luar biasa. Efisiensi naik, biaya turun, dan yang paling penting, pelanggan jadi lebih happy. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Di dunia retail zaman sekarang, tantangan terbesarnya itu ternyata bukan jualan. Jualan pas lagi banyak yang nyari sih gampang. Tantangan sesungguhnya adalah prediksi. Kemampuan buat nebak permintaan secara akurat jauh sebelum kejadian, itulah yang membedakan bisnis yang bertahan sama yang tumbang. Jadi, nanti kalau Anda lagi belanja, terus lihat ada rak yang kosong, atau sebaliknya, ada diskon gede-gedean yang nggak wajar, coba deh ingat-ingat lagi, mungkin itu bukan sekedar kehabisan stok biasa. Bisa jadi, Anda lagi ngelihat jejak hantu dari bullwhip effect. Fenomena ini nyatanya ada di sekitar kita setiap hari. Terima kasih sudah menyimak.